Salah satu tanda akhir zaman itu waktu dipercepat Allah Ta'ala. Bahkan di akhir zaman ini itu kebaikan tuh mulai sedikit sudah, kejahatan tuh semakin banyak. Benar apa tidak? Contohnya pengajian, nah kalau dihitung orangnya. Tapi kalau acara disco, karaoke, ulun yakin dibuka situ penuh tuh Malaysia. Betul apa tidak? La ilaha illallah itu salah, itu haknya dua. Yang bujur itu kayak apa? La ilaha illallah, haknya satu aja. Nah makanya Bang kadang mau masuk zikir itu ke sini cuma di mulut aja, ternyata bukan Allah yang disembah. Ayo sadar kada kita? Banyak yang kata kasar gitu, banyak kada sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, haknya dua. Sedangkan la tidak ada hak, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Mun haknya dua, tidak ada yang disembah kecuali hak, bukan Allah. Nah, ketika kita berzikir itu kebanyakan kita itu cuman mendengar dan melihat, tapi kada pernah merasakan zikir itu lezatnya, kada pernah. Bujur apa kada? Cuman melihat tulisannya la ilaha illallah, mendengar la ilaha illallah, itu aja. Makanya yang kita cari itu rasa. Rasa ini yang tidak ada dalam diri kita ini. Contohnya, kalau kita makan tanpa rasa, kira-kira nyaman tidak? Contoh orang kena corona, biar makanan ini sate, soto, rawon habis, tapi kalau nggak ada rasa, kira-kira nyaman tidak? Kada nyaman, lalu hambar. Kayak itu juga zikir itu. Nang kita cari ini rasa dalam zikir itu. Kalau mendengar sudah, melihat sudah tulisannya, tapi rasa ini yang belum kita rasakan. Bujur apa kata? Jujur. Nah makanya bila sudah merasa nyaman, hendak lagi dia berzikir. Kayak itu juga orang makan, bila sudah merasa nyaman sate itu, hendak bertambah lagi. Nah inilah jawabannya kenapa kita beribadah itu koler, karena satu jawabannya kada merasa nyaman dalam beribadah. Nah kita cari dalam hidup ini satu, rasa dalam kehidupan munajat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun hidup, 60 tahun hidup adalah pernah merasakan zikir la ilaha illallah masuk dalam tubuh wujud kita yang ada ini. Kada pernah lagi merasakan. Nah, dari ujung kaki sampai ujung kepala pernahlah merasakan menggigil gemetar ketika mengucap man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di ujung umurnya, di ujung akhir daripada hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, menusuk dalam hatinya lalu menyaksikan tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah, ada pernah selama ini. Yang ada cuman di mulut dan di pendengaran, tapi kadang-kadang merasa zikir itu. Nah, Allah itu memang ada. Bila sudah darah daging, bila takajud orang, Allah. Nah, itu mulai sudah jadi darah daging kalimat la ilaha illallah. Bilanya kada jadi darah daging, jangan paler aja. Nah, berarti mengeti paler terus. Hati-hati ini beginian. Ini tergantung apa yang kita sering ucapkan itu ketika kita takajud. Jujur kada? Yo, makanya kalau orang sudah mengenal dengan zat Allah, ma'rifatullah, itu ketika takajud, dah kawan Allah. Nah, bila meninggal kena, apa yang diucapkan tuh Allah juga kita. Nah, mulai sekarang banyak kebiasaan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada wujud yang disembah kecuali Allah. Nang menggerakkanku Allah, nang kawa aku melihat Allah, nang kawa aku mendengar Allah, nang kawa aku sujud Allah, nang kawa aku rukuk Allah, semua la haula wala quwwata illa billah. Nah, makanya kada boleh merasa baik hidup ini. Ketika sudah meninggal, wafat, bisa mengucapkan kalimat la ilallah, baru dikatakan orang baik.
Bila baca sholawat itu masih sampai langsung kepada Allah. Nah makanya doa bila tanpa sholawat, doa itu pada sampai ke hadirat Allah. Mesti bersalawat dulu. Karena apa? Sudah jelas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuhan yang langsung bersalawat kepada Nabi. Jadi kita mesti lebih pada Allah Ta'ala dan bersalawat. Nah, Nabi Adam ketika mau melamar, mau memiliki Siti Hawa, itu mau memegang Siti Hawa, ketika memegang, ujar Tuhan, jangan dulu, mesti pakai jujuran mahar. Apa jujurannya? Ternyata maharnya adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita membaca sholawat ala Sayyidina Muhammad 100 ulun yakin sehari bisa lebih 100 bisa. Cuman koler, malas itu aja. Tapi kalau buka HP WA 3 jam tahan. Apalagi grup janda pulang ada, makin nyai. Grup janda, grup duda, wah 3 jam tahan magic HP. Tapi baca sholawat ala Sayyidina Muhammad 100 jauh dah. Nah, jadi mumpung diberi Allah kesempatan ini, yalah kalau sudah ditarik Allah umur kita, ada kholi berboleh. Makanya salah satu tanda kiamat tadi, salah satu tanda akhir zaman, waktu dipercepat Allah. Yang kedua, kasih sayang dihilangkan Allah. Baucap Bapander mengatakan gua lolo. Bahkan tetangga meninggalnya kada tahu kita. Nah, kenapa? Karena rasa kasih sayang itu mulai dijemput Allah Ta'ala dari manusia. Hujan, makanya bila malam taraweh ini lincar benar, lihat dulu jadwal imam. Nah, ini bila imam ini jatuh turun ya, bila imam ini bukan turun ini lambat mana jadi imam ya. Nah, sudah. Nah, makanya kalau imam taraweh itu jangan boleh lambat dan jangan terlalu cepat. Ini mentang-mentang bagus suara, lalu imam alun taraweh ini lain, senang isya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, namanya Senin taraweh. Paling kai di belakang sorangan silakan sudah. Mentang-mentang bagus suara, lu bismillahirrahmanirrahim kayak orang mengaji aja. Jangan dia terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ini umang lagi nih. 7 menit habis taraweh. Bangkas kulit biarna. Jadi kalau usah cepat, kada usah lambat. Nah, lawan orang menyalawatnya pas-pas juga, jangan asal menyalawat. Mau masih harus sini Valentina Muhammad, jangan. Tak buat Valentina. Gimana tak dapat Valentina? Orang mau Valentina sih Valentina. Ini asal aja nih. Jadi sebelum Ramadan nih bujurakan nama-nama menyalawat, nah ini kehanakan ini diajari. Jangan asal-asalan aja. Nama asal talinya. Ngomong Valentina Muhammad, ya Valentina. Orang tua Valentina Muhammad, ya Valentina. Rupanya rancang nonton Rossi Baharina, Rossi Valentina ya. Allahu Akbar. Nah, makanya mesti belajar jadi imam dulu. Nang wajib napa, nang sunnah napa, ya kan? Lalu karena kada tahu si imam ini asalnya jadi imam, lalu kabur imamnya. Nah, buka imamnya. Bah aja imam kabur bah, biar anak. Oh, bujur aja kabur imamnya. Nah, padahal kalau kita baca surah An-Nas rakaat pertama, rakaat kedua baca surah An-Nas boleh juga, sah aja. Atau kada baca surah boleh aja, atau baca surah yang lain boleh aja, asal jangan Fatihah aja. Boleh. Kenapa? Karena membaca surah dalam sembahyang hukumnya sunnah. Nah, baca surah kada kah? Atau rakaat kedua tadi baca qul huwallahu ahad kah? Bolehnya. Karena hukum membaca surah selain Fatihah itu hukumnya sunnah ada. Nah, karena kada tahu, lalu nangka itu kejadiannya. Nah, Fudail bin Iyad ini seorang yang preman.
preman, pembegal, bertobat jadi ulama, jadi aulia Allah. Kemudian dia mempunyai murid banyak. Salah satunya ada muridnya dikisahkan di sini dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Si murid ini dicap orang sudah orang soleh. Pokoknya di kampung sini tahu ada orang soleh, penyembah yang ia juga. Kemudian lagi puasa Ramadan gak pernah tinggal, majlis gak pernah hadir. Pokoknya orang ini dicap orang kampung orang soleh sudah. Nah waktu itu si murid yang dicap orang soleh tadi, pokoknya kepercayaan masyarakat sudah jadi imamnya juga sih ini. Nah kemudian waktu itu sakit sampai sebulan, lalu sakitnya anak membawa kematian. Dipanggillah gurunya tadi, Imam Fudail bin Iyad tadi, seorang aulia Allah, dipanggillah ke rumah. Habis dipanggil, guru murid yang solehnya sakaratul maut. Nah ketika sakaratul maut dibacakan Yasin. Yasin, makanya orang sakaratul maut itu afdal dibacakan Yasin. Jangan badiskoan gini. Bacakan Yasin. Sekalinya belum sampai habis lagi Imam Fudail membacakan Yasin dengan muridnya. Apa ujar nang sakaratul? Cukup bahasa kitanya. Cukup sudah cukup. Aku kada sanggup dengar Yasin. Allah. Habis itu dibacakan lagi kalimat la ilaha illallah sampai 10 kali. Murid tadi ucap apa dikatakan murid tadi? Wahai guruku, jangan kau ucapkan lagi kalimat itu. Aku berlepas dari kalimat itu, mati dalam keadaan suul khatimah. Padahal orang soleh nih, sembahyang 5 waktu digawi, puasa kada tertinggal, bahkan jadi imam lagi, bahkan dicap lagi orang soleh itu di kampung, mati dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillah min zalik. Lalu si guru tadi menangis. Jar guru Fudail, kenapa ikan ninang jadi mati kayak ini, nang kada ucapkan ikan murid kesayanganku, nak kenapa jadi mati nang kayak ini, kenapa? Menangis gurunya sampai 40 hari ya. Ada bang tiap hari menangis, semua 40 hari itu terkadang menangis, terkadang ada, maksudnya jangan sampai 40 hari menangis kada. Maksudnya 40 hari itu terkadang menangis, terkadang. Sampai pas malam ke-41 termimpi lah guru ini. Habis termimpi, ikam kenapa jadi mati kayak itu? Maka ikam soleh, dicap orang kampung orang soleh, sudah baik ikam nih penyembahyang dah. Aku nih sebagai guru ikam sakit hatiku melihat kematian kayak ini. Kada bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kupiah haji sudah kada berapa sana. Jadi kenapa matinya kayak ini? Jar murid tadi apa? Wahai guruku, aku mempunyai dosa 3 guru. Nang mengulah aku nih mati dalam keadaan suul khatimah. Padahal aku sudah dicap orang soleh sudah. Dosaku yang pertama guru apa? Aku bila habis sembahyang, aku duduk di muka musola, habis itu aku mengadu domba orang lain. Karena aku duduk di gardu, kok adu domba orang, ini kok adu domba, ini kok adu domba, bakalahian orang. Rancak guru sering aku mengadu domba orang bakalahi. Nah, ini dosa nang maulah aku kada bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan suul khatimah. Menangis gurunya dalam mimpi. Jadi mun kita kada tahu kisah orang, jangan kisah tahu. Disambung KB B langsung kambing ke apas bakalahi orang. Ayo. Ketika aku garing sakit, datang seorang tabib. Ujar tabib, ikam bila anak ampih minum tupi miring. Tupi miring tau lah. Kalau tau berarti suah nih. Minuman keras, tupi miring, tupi rata, tupi hijau, tupi biru. Nah, ujar dokter, bila ikam anak ampih minum ini, maka setiap hari waktu itu minum minuman keras terus. Sampai aku ampah garing waktu tetap minum. Ini dosa yang kedua. Makanya aku ketika mati kada bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi terjadi ini di Banjar lah. Jadi waktu menguburakan tuh, jadi jar guru mana murid, wahai murid, ikam percayalah, orang mati dalam keadaan mabuk tuh inya pasti membelengi kiblat. Awalnya dikubur menghadap kiblat, tapi kena bila sudah orang bulik, membelengi kiblat. Jar murid kada percaya, coba kita tabung.
Ditabuk ini kejadian di Banjar, ditabuk orang mati tadi kan dalam keadaan mabuk, dikubur, disembahyangkan, kemudian muridnya kan percaya, wahai guru, bujurlah orang mati dalam keadaan mabuk tuh, ini akan memberangi kiblat. Bujur aja guru, kita buktikan. Malam itu juga dibongkar, asalnya dikuburkan menghadap kiblat, ternyata pas sudah dibuka membelakangi kiblat ternyata. Tanah kada menerima. Makanya diantaranya dua lah, nang tanah itu kada menerima kalau kita mati. Pertama mabuk mati, nang kedua kita kada bisa mandi wajib dalam sudah berhubungan istri. Bila kita kada bisa mandi wajib berhubungan istri dan bini, itu setiap tanah nang keluar kita jajak itu melaknat lawan kita. Rukun mandi wajib ada dua aja, cibung dan gayung lain. Ayo, tiap hari hubungan istri dan bini lah. Apa rukun mandi kau lah pian? Rukun mandi dua aja. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi kada boleh tertinggal, tumit kada boleh tertinggal, nih di ujung kaki kada boleh tertinggal, semua teralirkan. Bila ada sepedol, gata harus dihilangkan sebelum mandi wajib itu. Nah, jangan asal manja bebek aja.